Waqi bin Al-Jarrah adalah salah seorang ulama besar umat Islam yang hidup di awal-awal masa Islam setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Imam Waqi hidup pada masa mulai maraknya pengkodifikasian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 129 Hak pendalat mayoritas ulama, sebagian berpendapat pada tahun 128 Hak. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 119 Hak. Menuntut ilmu sejak usia muda. Imam Waqi telah aktif menimba ilmu dalam usia muda. Dikisahkan bahwasanya Waqi telah menekuni ilmu agama kepada Ibnu Juraij sewaktu beliau masih berumur 18 tahun. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa Waqi telah menyibukkan dirinya dengan ilmu semenjak umurnya masih kecil. Abdullah bin Ahmad pernah bertanya kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal, pada usia berapa seorang anak kecil sudah diperbolehkan mendengar hadits? Maka beliau menjawab, apabila dia sudah bisa memahami dan menghafal. Abdullah berkata, sebab, ada seseorang lalu aku sebutkan namanya yang berpendapat bahwa anak kecil belum boleh mendengar hadits kecuali apabila sudah berumur 15 tahun. Dengan alasan, bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak keikutsertaan Al-Bara dan Ibnu Umar karena menganggap mereka berdua terlalu kecil untuk ikut dalam perang Badar. Imam Ahmad mengingkari pendapat itu. Beliau mengatakan, betapa jeleknya pendapat itu. Boleh bagi anak kecil mendengar hadits selama dia sudah bisa memahaminya. Kalau tidak boleh, bagaimana dengan Sufyan bin Uyainah dan Waqi? Lalu beliau menyebutkan nama-nama ulama lain yang mendengar hadits pada saat masih mengajarkan hadits. Imam Waqi telah mulai mengajarkan ilmu hadits pada usia 30 tahun. Ibrahim Al-Harbi berkata, Waqi telah menuturkan hadits, sedangkan pada saat itu dia berumur 30 tahun. Sementara beliau wafat pada usia 68 tahun. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau telah menghabiskan umurnya selama 30 tahun lebih untuk mengajarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa yang cukup panjang itu para penimba ilmu dari berbagai penjuru datang dan berguru kepadanya. Yahya bin Ma'in berkata, sesungguhnya rilah perjalanan untuk menimba ilmu oleh pelajar dari berbagai negeri, hanya tertuju kepada Waqi pada masanya. Karena kesungguhan dan ketekunan beliau dalam mengajarkan hadits inilah para ulama menilai beliau termasuk jajaran ahli hadits yang menuturkan hadits dengan penuh ketulusan. Ibnu Ma'in berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang menuturkan hadits tulus karena Allah selain Waqi. Dan tidaklah aku melihat ada seorang pun yang lebih kuat hafalannya daripada Waqi. Waqi, pada masanya seperti Al-Auza'i pada zamannya. Murid-muridnya, Sufyan ats-Tsauri, gurunya sendiri Abdullah ibnul Mubarak, Ibnu Ma'in, salah satu guru Imam Bukhari, Al-Humaidi, salah satu guru Imam Bukhari, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, salah satu guru Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu guru Imam Bukhari, Ali ibnul Madini, salah satu guru Imam Bukhari. Pujian para ulama. Jarir mengisahkan, suatu saat datang Ibnul Mubarak kepadaku. Lalu aku pun bertanya kepadanya, wahai Abu Abdirrahman, siapakah tokoh Kufah pada hari ini? Maka dia pun terdiam. Kemudian beliau berkata, dia adalah seorang tokoh yang terhebat di dua kota ini, yaitu Kufah dan Basrah. Yang beliau maksud adalah Waqi. Imam Az-Zahabi memuji Waqi, dengan ucapannya, beliau adalah seorang imam, al-hafiz, periwayat yang kokoh, ahli hadits dari Irak,
salah seorang imam panutan di kalangan para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal memuji Waqi' adalah Waqi' bin al-Jarrah imam kaum muslimin pada masanya. Imam Ahmad juga berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih kuat hafalannya daripada Waqi'." Imam Ahmad juga menceritakan, "Aku tidak pernah melihat Waqi' membawa buku ketika mengajar. Karena Waqi' membaca kitab-kitabnya berdasarkan hafalan, nasihat dan keteladanan beliau. Di samping kedalaman ilmunya, Waqi' pun dikenal dengan kehusyuan dan kesungguhannya dalam beribadah. Waqi' juga sosok yang tidak suka meminta-minta kepada manusia. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad seringkali memanjatkan doa di akhir sholatnya, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku dari sujud kepada selain-Mu, maka jagalah wajahku dari meminta kepada selain-Mu." Maka, anaknya yaitu Abdullah berkata kepada Imam Ahmad, "Aku sering mendengar engkau membaca doa ini, apakah engkau memiliki atsar riwayat yang mendukungnya?" Beliau menjawab, "Iya, ada. Aku dahulu sering mendengar Waqi' membaca doa ini di dalam sujudnya. Maka aku pun bertanya kepadanya sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Maka dia berkata kepadaku, dahulu aku mendengar Sufyan ats-Tsauri sering membaca doa ini di dalam sujudnya. Maka, aku pun bertanya kepadanya. Dia menjawab, dahulu aku mendengar Mansur bin al-Mutamir membaca doa itu." Waqi' juga sosok yang tidak suka dengan popularitas syuhroh. Dia tidak senang orang lain mengetahui sholat, puasa, atau ibadah yang dilakukannya. Selain itu, Imam Waqi' adalah sosok yang sangat teguh dalam membela sunnah dan memurnikan akidah. Beliau pernah berkata, "Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah kafir." Keutamaan belajar hadits. Imam Waqi' mengatakan, "Seandainya aku mengetahui bahwa sholat sunnah itu lebih utama daripada mengajarkan hadits, maka niscaya aku tidak akan pernah mengajarkan hadits." Hal itu dikarenakan beliau memandang bahwa menimba ilmu hadits dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah dan membaca zikir-zikir. Ibrahim bin Said al-Jauhari berkata, "Suatu ketika aku mendengar Waqi' bin al-Jarrah mengatakan, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada beribadah dengan mengajarkan ilmu hadits." Beliau juga mengatakan, "Kalau bukan karena mengingat besarnya keutamaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku tidak akan mengajarkan hadits." Beliau juga berkata, "Barang siapa menimba ilmu hadits sebagaimana datangnya, apa adanya, maka dia adalah pembela sunnah. Dan barang siapa yang menimba ilmu hadits untuk memperkuat pendapatnya, maka dia adalah pembela bid'ah." Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Waqi' tentang obat apakah yang bisa memperkuat hafalan. Maka beliau menjawab, "Apabila aku ajarkan kepadamu, maukah kau memanfaatkannya?" Maka orang itu menjawab, "Ya, demi Allah." Kata Waqi', yaitu meninggalkan maksiat. Tidak ada obat yang mujarab semisal itu. Ia menerima hadits dari Al-Amasi Hisyam bin Urwah, Abdullah bin Aun, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah dan yang lainnya. Para ulama hadits mengakui ketinggian ilmunya Waqi' dalam bidang hadits dan kuat hafalannya. Ahmad bin Hanbal berkata, "Telah diceritakan kepadaku oleh orang yang belum pernah mata Anda melihatnya yang seperlunya, yaitu Waqi' ibn al-Jarrah." Ahmad berkata pula, "Belum pernah saya melihat seorang ulama tentang hal ilmu, hafalan sanad adalah Waqi', dia menghafal hadis, mendalami fikih dan ijtihad, dan dia tidak pernah mencela seseorang." Ibnu Ma'in berkata,
belum pernah aku melihat orang yang meriwayatkan hadis semata-mata karena Allah selain daripada Waqi'. Ibnu Amar berkata, tidak ada di Kufah orang yang lebih alim daripada Waqi', dan lebih hafal, dia di masanya sama dengan Al-Auza'i. Ia wafat pada tahun 197 Wallahu a'lam bishawab.